Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisi Nurhaili dari SDN 1 Sumberlor. Saya akan memaparkan rencana aksi perubahan yang saya buat pada tugas orientasi P3K tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Orientasi adalah kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada P3K. Orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu kegiatan dalam orientasi P3K yaitu membuat rencana aksi selama masa kontrak P3K. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode Renstra biasanya adalah 5 tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Adapun rencana strategis yang dilakukan selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Maksud dan tujuan. Maksud dari rencana perubahan yang saya buat, yang pertama, meningkatkan literasi. Yang kedua, pengolahan sampah plastik bertujuan agar mengurangi jumlah sampah yang ada di lingkungan sekolah dengan membuat ekobrik. Yang ketiga, mengubah lingkungan belajar menjadi hijau dan nyaman. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan budaya literasi di sekolah. Yang kedua, tujuan dari ekobrik adalah untuk mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan media botol plastik bekas untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Pengolahan sampah plastik bertujuan agar mengurangi jumlah sampah yang ada di lingkungan sekolah dengan membuat ekobrik. Yang ketiga, taman sekolah mampu menjadi sarana dalam proses pembelajaran bagi warga sekolah. Harapan bersama baik guru maupun warga sekolah. Manfaat umum. Yang pertama, membantu P3K beradaptasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efektif. Yang kedua, meningkatkan motivasi, komitmen, loyalitas, dan kebanggaan P3K sebagai bagian dari ASN. Yang ketiga, menyamakan persepsi, harapan, dan standar kinerja antara P3K dan instansi pemerintah. Manfaat untuk sekolah. Yang pertama, meningkatkan budaya literasi di sekolah. Yang kedua, mengurangi sampah plastik di sekolah. Yang ketiga, menjadi lingkungan belajar yang nyaman bagi warga sekolah. Waktu dan tempat. Rencana kerja yang akan saya lakukan yaitu dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan dan memaksimalkan pojok baca dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2024 sampai dengan 2025 di SDN 1 Sumberlor. Yang kedua, pengolahan sampah plastik menjadi ekobrik dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2025 sampai dengan 2026 di SDN 1 Sumberlor. Yang ketiga, mengubah lingkungan gersang menjadi hijau dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2026 sampai dengan 2027 di SDN 1 Sumberlor. Visi dan misi SDN 1 Sumberlor. Visi SDN 1 Sumberlor mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berprestasi mandiri, dan berakar budaya bangsa. Misi SDN 1 Sumberlor yang pertama, menumbuhkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan dalam berperilaku. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang efektif dan mewujudkan peserta didik yang gemar belajar. Yang ketiga, menumbuhkan semangat optimisme peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, membantu peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kelima, memberikan pelayanan terbaik dan bekerja sama dengan masyarakat unsur terkait dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Rencana aksi, karena masa kontrak P3K sudah berjalan selama 2 tahun, jadi saya membuat rencana aksi dengan sisa kontrak 3 tahun ke depan. Di antaranya, tahun ketiga, mengenalkan pojok baca dan memaksimalkan pojok baca. Tahun keempat, mengurangi sampah plastik. Tahun kelima, mengubah lingkungan gersang menjadi lingkungan hijau dengan membuat taman sekolah.
Di sini saya paparkan matriks rencana aksi perubahan yang saya buat. Dengan nama kegiatan yang pertama yaitu mengenalkan dan memaksimalkan pojok baca, sasarannya yaitu untuk peserta didik, indikator pencapaiannya meningkatkan literasi peserta didik. Waktunya yaitu bulan Juli tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2025. Kegiatan yang kedua, pengolahan sampah plastik menjadi ekobrik. Sasarannya yaitu peserta didik, indikator pencapaiannya mengurangi sampah plastik, dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2025 sampai dengan bulan Juni tahun 2026. Yang ketiga, mengubah lingkungan yang gersang menjadi hijau dengan membuat taman sekolah. Sasarannya yaitu adalah peserta didik. Indikator pencapaiannya, taman sekolah menjadi sarana proses pembelajaran, dilaksanakan pada bulan Juli 2026 sampai dengan bulan Juni tahun 2027. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon. Ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapatkan menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K yang ada di Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.